Kalau saya itu sih merawat penyu yang penting satu, kebersihan dari rumah itu kayak sawang itu saya bersihkan. Terus ketika kita sudah ngambilin telur di tempat telur itu kita bersihkan. Jadi secara tidak langsung itu kita mengondisikan kandang itu steril terus dengan menjaga kebersihannya. Akhirnya apa? Penyu pun sehat, tidak mudah terserang penyakit. Jadi untuk tips orang mau usaha beternak penyu itu kunci utamanya adalah ruangan kandangnya itu harus yang sirkulasinya itu ibarat orang itu nggak pengap banget, harus nyaman. Jadi ketika penyu itu sudah di ruangan masuk nyaman, insya Allah penyu produksinya bagus. Terus yang kedua, cari bibit itu kita harus tahu sejarah bibit ini, persilangan antara indukan apa dan apa gitu loh. Tidak asal kita itu beli bibit terus diternakan terus kita nggak tahu silsilahnya ini bibit dari mana, proses persilangannya seperti apa, nantinya emang bentuknya sama cuma kan dari segi kualitasnya itu sudah berbeda, masa produksinya, terus angka kematiannya dalam produksi itu semua ada proses untuk kita mendalaminya gitu loh. Jadi untuk skala orang mau mulai beternak penyu itu minim itu 500 ekor. 500 ekor itu kita baru merasakan dapat untung itu setelah 4 hari. Itu baru kita merasakan untung. Itu tahap orang misalkan enggak benar-benar enggak punya uang gitu loh. Itu dalam 4 hari baru kita merasakan untung. Karena apa? Untungnya orang beternak di puyuh petelur itu ketika pakan satu karung itu habis, baru kita tahu untungnya. Pakan satu karung itu padahal buat puyuh 2000 ekor. Dari 2000 ekor itu nanti skala produksinya berapa? Misalkan 90% ya toh. Dari 90% itu produksi, terus dijual harga telurnya berapa, dapat uang berapa, dipotong harga pakan. Nah disitulah keuntungan kita per harinya, per satu karungnya. Tinggal kalikan dengan mau produksi, mau beternak berapa populasinya kan gitu. Katakanlah sehari dengan mau beternak itu sehari dengan menghabiskan pakan itu 2 sak. Dari 2 sak itu kan buat penyu paling enggak 4000 ekor. Nah dari 2 sak itu dengan dapat hasil sekitar 200.000 per hari dari populasi 4.000 ekor. Tinggal ngalikan saja sampai 1 bulan berapa, 200 kali 1 bulan sudah tuh lumayan tuh sekitar 12 juta ya. 12 juta itu buat penyusutan kematian, buat operasional, bayar karyawan, itu sudah cukup. Nilai ekonominya udah kelihatan, kita manajemennya. Jadi skala masuk di peternakan bisnis di peternakan penyu itu skalanya minim itu 5.000 ekor. Paling sedikit kita mau pendalaman di peternakan penyu paling sedikit itu kita 500 ekor. Supaya apa? Kita bisa tahu naik turunnya manajemen keuntungan kita gitu loh. Dari manajemen penjualannya berapa, harga pakan berapa. Tapi kalau skalanya masih 50, 100 itu kita main-main. Kayak orang suka-sukaan aja, udah dapat capek, udah dapat apa-apa gitu loh. Skala 500 kita paling tidak kan nunggu paling lama 4 hari kita dapat untung. Wah itu wong kerjanya orang merawat 500 dengan 50 ekor itu sama capeknya gitu loh. Emang modalnya berbeda, tapi kan setidaknya kita untuk mendalami di peternakan itu lebih cepat, pinternya istilahnya gitu. Kalau 50 ekor
Puyuh pakan satu karung itu paling tidak buat 2.000. Nah, sedangkan kita merawat 50 ekor. Nunggunya mau berapa lama kita dapat untung kan gitu. Kayak orang main-main gitu loh. Jadi enaknya itu yang tak bikin efisien nih, ibarat orang mau usaha itu 500 ekor itu paling minim gitu loh. Kalau pakan saya murni dari pabrik. Jadi pakan ya langsung dari pabrik, tidak saya campur apa-apa, cuma saya kasih vitamin saja. Ketika masa awal mau produksi itu saya kasih vitamin puyuh petelur. Setelah itu ya sudah, kita lihat aja perkembangan naiknya, terus kualitas telurnya gitu loh. Kalau sudah maksimal produksinya ya udah enggak tak kasih vitamin. Nanti nunggu 2 minggu, misalkan 2 minggu turun baru saya kasih vitamin lagi. Jadi untuk vaksin pun saya sebenarnya enggak pakai vaksin, saya real pakainya herbal. Bantuannya itu kayak jahe, terus kencur itu saya blender, saya rebus, saya minumkan ke puyuh buat jaga stamina-nya saja itu. Saya percaya orang dulu. Mbak saya dulu itu enggak pernah ibaratnya enggak diimunisasi gitu loh. Tapi orangnya awet hidupnya itu loh. Orang-orang sekarang kan lebih cepet Tom. Ibaratnya. Jadi untuk pemula itu kalau mau usaha beternak puyuh itu satu, bikin kandang itu tidak asal. Kita harus melalui prosedur. Kandang yang bikin nyaman puyuh supaya produksinya bagus seperti apa. Walaupun kita mau bikin sendiri, tapi setidaknya kita harus meniru seperti buatan pengrajin yang benar-benar standarnya seperti ini. Karena apa? Kita bikin asal ya dong. Ketika orang itu jelek, ibaratnya sudah tidak mau nerusin usaha, kandangnya itu mau jual lagi nggak bisa. Beda ketika kita beli di pengrajin gitu loh. Kalau kita beli di pengrajin, ketika kita mau tutup istilahnya udah nggak kuat bangkit gitu ya, kandang ini kita jual second pun laku gitu. Beda kalau orang bikin kandangnya asal, mau dikasihkan pun nggak mau gitu. Jadi itu buat ibaratnya kita mau modal usaha mendalam itu sekalian, jangan nanggung lah istilahnya gitu. Saya dulu itu ya cuma modalnya katung sampai ya seperti ini. Kalau saya itu sih merawat puyuh yang penting satu, kebersihan dari rumah itu kayak sawang itu saya bersihkan. Terus ketika kita sudah ngambilin telur di tempat telur itu kita bersihkan. Jadi secara tidak langsung itu kita mengondisikan kandang itu steril terus dengan menjaga kebersihannya. Akhirnya apa? Puyuh pun sehat, tidak mudah terserang penyakit gitu loh. Terus antisipasi supaya nggak bau gitu ya. Kan banyak peternak yang pada tanya, orang beternak puyuh itu baunya kayak gini-gini. Nah, tempat saya itu kotoran nggak tak apa-apain. Ya alhamdulillah nggak bau. Gini kan di luar pun nggak bau tuh, kalau di rumah sini pun ada peternakan segini besarnya ibaratnya gitu loh. Jadi tidak ada yang harus disemprot obat, itu jarang. Tinggal kita yang ngatasinya. Triknya seperti apa toh? Mengantisipasi biar nggak bau kemana-mana. Yaitu jagalah kebersihan. Karena kebersihan itu kan katanya orang ustadz itu termasuk apa ya sebuah dari iman kita untuk menjalani kehidupan kan gitu. Manfaat dari peternakan puyuh itu besar sekali. Dari segi kotorannya itu bisa kita buat proses maggot, itu proteinnya tinggi dan kualitas maggotnya paling bagus. Terus dibikin buat kotoran puyuh dibuat pupuk air, itu pun lebih bagus. Banyak yang praktek. Terus buat rabuk juga bisa, itu segi dari kotoran puyuh juga. Buat pakan lele juga bisa. Limbahnya pun kalau ada puyuh yang mati bisa buat pakan lele. Jadi semua itu bermanfaat Jadi saya pun bikin pembibitan, penetasan, itu semua tidak ada yang terbuang. Limbahnya saya kasihkan ke ikan ya. Kalau orang yang lahannya banyak itu, orang berusaha ternak puyuh bisa bikin perikanan, pertanian, itu udah nggak usah kemana-mana. Lingkup dari limbah kotoran puyuh itu bisa lari ke situ semua gitu. Itulah enaknya di peternakan puyuh ya. Kebetulan mesin tetas saya ini kan mesin tetas manual, jadi sistem cara penetasannya itu saya balik sehari itu 3 kali.
Saya pertama kali saya mau balik, saya harus ngecek suhu dulu, karena suhu pun termometer digital, termometer biasa itu loh. Jadi serba biasa tempat saya itu. Jadi saya cek dulu kalau suhunya sudah pas, baru saya mulai proses pembalikan. Setelah pembalikan sampai di usia 16 hari dia kan sudah mulai mau mecah, Om. Nah, setelah mecah itu nanti saya bantu untuk macu kelembapannya itu saya semprot pakai air gitu. Nah, di situ nanti kalau udah kering baru saya masuk open pembesaran. Limbah dari saya setelah ngambilin bibitnya itu saya kasihkan ke ikan. Jadi tidak ada yang terbuang gitu loh. Ikan pun ngirit peletnya, cepat besarnya dari limbah puyuh ini. Ya bagi teman-teman yang mau mulai usaha beternak puyuh bisa main ke peternakan saya Elvano Oil Farm yang beralamat di Piungan dengan nomor HP itu 08 222 65 22 640. Nanti saya untuk proses bimbingannya nanti saya bantu sampai bisa di peternakan kami. Yes, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.